Spill kandangnya bang. Oke lur, siap. Sebelumnya salam dari Bumantara Farm ya. Baik, mari kita spill kandangnya. Jadi ini adalah kandang DOC ayam kampung yang saya desain. Temperaturnya otomatis ya, pakai STC 1000. Kita setting 33 sampai 34 karena biar menstabilkan temperatur. Baik, mari kita intip. Nah, ini panjangnya 120 cm ya, lebarnya 60 cm dan tingginya 60 cm. Nah, sebetulnya ini cukup untuk kapasitas 100 ekor ya, tapi saya di sini gunakan 30 ekor. Ini DOC ayam kampung KUB ya. Jadi ini sensornya ya, ini sensor temperaturnya saya pasang di jauh dari lampu karena untuk mengukur temperatur secara luas, karena kalau terlalu dekat sama lampu dia bakal terlalu cepat bacanya. Dan ini sensor kelembapannya ya, kita bisa pantau kelembapannya di sini di luar kandang, dan ini temperaturnya ya. Nah baik, di sini saya gunakan 3 lampu 5 watt kali 3 jadi 15 watt, dan ini yang di tengah ini selalu nyala ya karena dia sebagai penghangat, dan kanan kiri ini sebagai pengatur suhunya. Kalau di temperatur di titik terendah dia bakal nyala, dan dia udah mencapai titik tertentu atau maksimal dia bakal mati otomatis. Untuk kandangnya saya di sini beli ya dari Kreasi Kandang. Ini harganya terjangkau, tapi kandangnya sangat bagus, mantep. Tapi di sini saya ada modifikasi sedikit ya, kayak yang di sini nih. Ini body samping saya tutup sama karpet talang, sama di sini atap terpal ya kan, biar isolasinya sebaik mungkin. Dan ventilasi segini saya rasa cukup ya untuk ayam DOC. Baik, secara safety saya gunakan sikring. Jadi di sini ada sikringnya teman-teman ya. Nah di sini yuk lihat, ini kita pakai colokan, bisa dicabut dari sini tuh ya. Jadi tuh, ini supply dari sini ya, colok, dan ini ada sikring di sini, sikring 1 ampere ya, sikring 1 ampere, dan ini saklarnya juga ada indikator nyala matinya ya. Oke, ini untuk sistem safety-nya. Lanjut untuk alas kandangnya, di sini saya gunakan alas kandang liter ya, campuran dari pasir pantai, kapur dolomit, dan sekam padi ya. Jadi di sini setiap ayamnya berak tuh langsung kering kan ya, langsung kering. Jadi sistem sanitasinya aman lah ya, nggak perlu kita ganti-ganti setiap waktu alasnya. Lanjut untuk pengkabelan, bagaimana bang, aman nggak? Nah mari kita spill aja ya. Ini pengkabelannya ya, ini dari alat pengukur kelembapan, ini termostat STC 1000 nya. Di sini bisa dibilang cukup aman lah ya tuh, karena cukup tertutup. Di sini ada covernya, ayam pun meskipun nyucuk nggak bakal dia ke setrum ya. Oke, lanjut di sini ada kabel power tegangan 220 volt di sini ya, campur dengan kabel sensor juga. Di sini juga aman. Oke, kita pakai kabel yang cukup bagus lah ya. Nah di sini saklarnya, ini di belakang saklar saya pakai isolasi ini ya, spoon sama covernya ya, jadi aman dipegang juga nggak nyetrum tuh ya. Oke, lanjut untuk lampu, ini kabelnya di sini tuh aman. Oke, nggak ada yang terbuka. Di sini juga saya pakai isolasi heatsink ya, heatshrink ya namanya ya, bukan heatsink, heatshrink, isolasi panas yang kalau dipanasin dia bakal melekat. Terus ini adalah kabel sensor ya, nggak ada tegangan tinggi di sini, nggak bakal nyetrum ya. Oke, ini sensor temperatur dan ini sensor kelembapan. Oke, untuk fitting saya di sini karena untuk pengamanan yang baik, saya di sini gunakan fitting keramik ya, karena di sini ada karetnya nih, ini keramik, ini karet, ini plastik. Jadi panasnya cukup di bagian bawah aja, nggak bakal sampai ke sini dan menyebabkan kebakaran. Oke, ini hook ya, penggantung tempat pakan, dan ini untuk penggantung tempat minumnya. Ini saya ada apa sih namanya, ini lupa namanya ya, buat yang tahu ini komen aja. Ini saya pakai kabel tis
supaya dia ngunci kalau keputer nggak bakal jatuh. Sementara ini belum saya pakai ya, karena saya saat ini pakai nampan dulu untuk pakannya. Di sini ada 2 unit kandangnya ya, saya buat atas bawah. Atasnya untuk DOC yang di bawah 1 minggu ya, bahkan sama yang di sini saya punya DOC yang umur 1 bulan, ayam Bangkok ya. Nanti kita spill kalau ada yang mau spill. Tapi ini saya nggak pakai ya sistem temperaturnya, karena dia udah sebenarnya udah nggak butuh lagi, dia panas. Oke. Oh iya, sebagai informasi tambahan ya, ini DOC saya bukan dari beli DOC-nya ya teman-teman, melainkan saya beli telur fertilnya. Tapi karena ini pengalaman pertama saya pakai mesin inkubator, jadi tingkat fertilitas atau tingkat menetasnya itu masih 50% lebih sedikit ya. Karena saya beli waktu itu 64 butir, 14 telurnya itu infertil ya ternyata, dan 50-nya infertil, tapi yang menetas itu 32, sekitar 60% ya teman-teman ya. Saya sih pesen telurnya itu KUB2 ya, KUB2 Janaka yang kakinya kuning. Tapi ini kayaknya ada beberapa ekor yang modelan Gaosi ya, Gaosi 1 Agrinak, karena dia lebih ke putih abu-abu gitu tuh. Nah, tapi kita nggak tahu ya, nanti tunggu sampai gedenya aja. Tapi yang kayak gini, model yang kayak gini ini udah kemungkinan besar KUB2 Janaka ya. Oke, untuk yang mau tanya-tanya silahkan diketik di komentar ya, barangkali ada yang nanya. Kita sharing-sharing di sini ya teman-teman ya, karena di sini juga sama-sama saya juga baru memulai ya. Oke, salam Bumantara.